Oke, bersama saya TS2, saya akan memberikan satu contoh kasus cara pembuatan jurnal umum yang ada di menu akunting. Pertama, kita klik modul akunting. Lalu di sini ada menu jurnal. Oke, di sini ada sub menu jurnal. Di sini kita lihat untuk proses pembuatan jurnal umum ada di urutan paling atas. Kita klik satu kali. Oke, maka akan muncul jendela baru yaitu daftar jurnal umum. Disinilah tempat penyimpanan list record yang transaksi yang dibuat berdasarkan jurnal umum. Oke, lalu bagaimana cara membuat proses penjurnalan ini? Pertama, kita klik new satu kali. Oke, kita arahkan kursor ke paling bawah. Kita klik new. Oke, maka akan muncul jendela baru lagi yaitu general journal. Oke, akan saya jelaskan dulu di sini keterangan-keterangan yang ada di dalam form general journal ini. Pertama, bagian atas ini adalah header dan yang bagian bawah ini adalah detail. Oke, di header ini ada nomor penjurnalan sudah secara otomatis akan muncul yang dibuat berdasarkan nomor komputer yang sudah disesuaikan. Lalu ada tanggal, ini adalah tanggal transaksi dari proses penjurnalan. Di sini bisa kita rubah dengan cara kita lihat di sini ada tanda panah. Oke, maka akan muncul kalender yang sesuai dengan tanggal kalender yang ada di komputer. Lalu bagaimana cara merubah bulannya? Tinggal kita klik di sini. Di kursor saya pindahkan ke bulan. Kita klik satu kali maka akan muncul daftar bulan-bulan yang ada pada tahun tersebut. Oke, mulai dari Januari sampai Desember. Sesuaikan dengan kebutuhan transaksi, misalkan contoh saya ambil yang Februari. Lalu bagaimana cara merubah tahunnya? Kita klik pada tahun, kita rubah angka tahun tersebut. Di sini ada panah atas dan panah kecil, memang tidak begitu kelihatan. Oke, kita arahkan kursor ke bagian panah yang atas, maka dia akan berubah tahunnya. Lalu bagian tombol yang panah ini sebagai pemindah dengan cara cepat setiap periode bulan tersebut. Saya akan buat dari 2014, klik kanan untuk yang panah ini satu kali, maka dia akan berpindah bulan. Untuk mengembalikan ke bulan sebelumnya, klik yang ini yang kiri, maka dia akan berpindah bulan juga. Lalu di sini ada harian tanggal, ini sudah sesuai dengan tanggal yang ada di kalender. Oke, kita pilih tanggal apa yang dikehendaki. Oke, kita klik, misalkan contoh sekarang tanggal 8 tahun 2013. Saya akan coba rubah. Oke, maka di sini sudah berubah tanggal 8 bulan 2 tahun 2013. Lalu di sini ada kolom keterangan. Ini sudah di-set secara otomatis apabila di keterangan detail ini sudah kita isi. Maka dia akan masuk ke kolom keterangan yang ada di header. Oke, lalu bagaimana cara menginput data-data jurnalnya? Maka kita alihkan kursor kita ke bagian detail. Lalu kita klik keterangan ini satu kali, maka akan terbuka kolom untuk penginputan teks. Misal saya ambil contoh di sini pendapatan atas retur. Lalu kita klik di kolom perkiraan satu kali, maka dia akan terbuka. Di sini ada dua kondisi, bisa diisi secara manual apabila user sudah hafal nomor perkiraan tersebut. Tapi jika tidak hafal, tinggal diklik dua kali, maka dia akan masuk ke master perkiraan. Oke, saya akan ambil di sini sebagai kewajiban. Lalu di sini ada hutang CN. Ini hutang retur. Kewajiban di sini sebagai perkiraan yang sudah di-set secara otomatis di master perkiraan. Lalu di sini saya ambil contoh untuk pengisian debitnya adalah 5.000. Kita anggap ini sebagai kelebihan retur. Lalu atas lawannya kita isi juga. Kita
Saya samakan keterangannya. Oke, di perkiraan ini kita klik 2 kali. Apa lawan dari yang perkiraan pertama? Di sini saya ambil contoh untuk yang pendapatan lain-lain, maka kita masukkan ke rekening pendapatan lain-lain yang ada di master perkiraan. Oke, kita klik 2 kali. Berapa kreditnya? Lalu kita tekan panah bawah 1 kali agar tidak ada selisih yang ada di kolom bagian bawah ini yang kursor saya gerakkan, dan di sini harus seimbang nilai antara debit dan kredit. Dan di sini keterangan sudah disesuaikan otomatis berdasarkan keterangan yang ada di detail. Oke, apabila jurnal ini sudah selesai, kita lakukan klik save 1 kali. Oke, di sini ada contoh tanggal transisi di bawah tanggal periode mulai saya akan rubah menjadi tahun 2014 karena program ini dibuat pada saat bulan Januari tahun 2014. Oke, saya akan rubah. Misal tanggal 8 Maret 2014. Oke, maka kita bisa melakukan pengesapan data. Oke, dan di sini ada juga keterangan bahwa periode 3 masih kosong. Maka ini berkaitan dengan masa periode. Apabila tidak ada, maka dia tidak akan bisa di-save. Saya akan ubah kembali ke bulan 2 karena di sini sudah di-save-kan di masa periode bulan 2. Oke, apabila sudah selesai lalu kita klik save. Disinilah data-data yang akan masuk ke dalam list record dari setiap transaksi yang kita buat dalam jurnal umum. Lalu bagaimana cara merubahnya? Apabila ada kesalahan atau ada perubahan dalam keterangan atau nominalnya, kita arahkan kursor kita ke dalam list record yang sudah kita buat. Misal di sini ada 2 buah transaksi, yaitu untuk yang 01 dan 02. Kita pilih mana yang hendak diedit. Misal contoh yang 02, lalu kita arahkan kursor ke bagian bawah, kita klik edit 1 kali. Di sini ada validasi refusal digunakan sebagai alasan atau penolakan kenapa ada perubahan dalam data tersebut. Lalu kita pilih koreksi data, saya ambil contoh, kita klik save. Maka akan muncul jendela atau pada saat input pertama kali kita buat, dia posisinya akan sama pada saat kita edit. Oke, kita misalkan saya ambil contoh, saya rubah nominalnya, di sini ada kesalahan, saya buat 6.000. Lalu yang kreditnya juga kita harus pilih, kita rubah 6.000. Lalu kita tekan panah bawah 1 kali. Oke. Jika sudah selesai, kita klik save 1 kali. Di sini disediakan tombol delete. Oke, tombol delete ini untuk menghapus salah satu transaksi yang ada dalam list record di jurnal umum. Kita pilih gerakan kursor mana yang hendak dihapus. Misal contoh yang 01 ini. Lalu kita klik delete 1 kali. Kita klik yes, ada konfirmasi. Jika iya, klik yes. Jika tidak, klik no. Oke, di sini ada validasi refusal. Kenapa alasan tersebut dihapus? Maka ini akan menjadi historisnya. Kita save, maka otomatis list yang sudah kita klik delete maka akan hilang. Oke. Klik close untuk masuk ke menu semula. Terima kasih, saya Ari.